Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan mengenai penawaran jasa. Produk dapat didefinisikan sebagai serangkaian atribut tangible dan intangible, manfaat atau utilitas fungsional, sosial, dan psikologis. Yang membedakan ada 5 macam bentuk-bentuknya. Yang pertama komoditas, yang kedua barang, yang ketiga jasa, yang keempat pengalaman, dan yang kelima transformasi. Dapat didefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian cakupan produk relatif luas. Cakupan produk relatif luas karena bisa berupa barang, jasa, gagasan, tempat, orang atau pribadi, organisasi maupun kombinasinya. Pada saat selanjutnya definisi. Mengenai definisinya di atas, menurut definisi ada 5 macam kategori penawaran produk. Yang pertama produk fisik murni. Itu mengenai penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik. Misalnya pasta gigi, sabun mandi, bumbu masak, dan sabun cuci muka, tanpa ada jasa atau pelayanan yang lain. Yang kedua produk fisik dengan jasa pendukung. Produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa jasa perlengkapan untuk meningkatkan daya tarik produk bagi para konsumen. Yaitu contohnya produsen melengkapi produknya dengan berbagai jasa pendukung, seperti jasa pemeliharaan dan reparasi, penggantian dan pemasangan suku cadang. Yang ketiga hybrid. Kategori ini komponen jasa dan barang sama besar porsinya. Yang keempat jasa utama, yang dilengkapi dengan barang dan jasa minor. Penawaran ini terdiri atas suatu jasa pokok bersama dengan jasa tambahan atau pelengkapan, dan atau barang-barang pendukung. Sebagai contoh, penawaran utama perusahaan penerbangan adalah jasa transportasi. Produk fisik tetap dibutuhkan, misalnya perawat, makan dan minum, serta bahan bacaan selama penerbangan. Yang kelima, jasa murni. Jasa ini menawarkan hampir seluruhnya berupa jasa, misalnya psikoterapi, konsultasi psikologis, jasa tukang pijat, dan lain-lainnya. Level jasa sekunder. Sebagaimana telah dikemukakan, level jasa sekunder mencerminkan tangible dan augment produk level. Meskipun tidak ada tangible produk level pada jasa seperti halnya dalam konteks produk fisik, tidaklah lantas berarti bahwa tidak mungkin augment service level ditentukan. Pada augment service level, penyedia jasa menawarkan manfaat tambahan untuk memenuhi keinginan tambahan dan atau untuk mendiferensiasikan produk dari produk pesaing. Manfaat ini tercermin pada aspek-aspek yang berkaitan dengan cara mendistribusikan atau menyampaikan produk, misalnya instalasi, pengiriman, penyediaan kredit. Karakteristik intangibility pada jasa berimplikasi bahwa sebuah jasa baru dapat dialami atau didengar, dilihat, dan dirasakan setelah jasa yang bersangkutan dibeli. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa semua jasa 100% tidak berwujud. Sebagaimana telah dibahas dalam bab 2, sesungguhnya ada kontinum dalam hal ketidakberwujudan antara jasa dan barang. Semakin besar tingkat ketidakberwujudan dan jasa menyebabkan semakin besar pula perbedaan dalam hal ancangan. Pemasaran jasa dengan pemasaran barang. Pengetahuan atau pemahaman atas jasa dan barang
diperoleh melalui cara yang berbeda. Konsumen produk fisik bisa langsung memahami produknya melalui penilaian fisik atau ukuran-ukuran kuantitatif, sedangkan konsumen jasa harus mengalami atau merasakan sendiri suatu jasa sebelum ia bisa memahami realitas jasa tersebut. Level jasa sekunder membutuhkan kombinasi antara unsur-unsur berwujud dan tak berwujud agar manfaat ini yang ditawarkan dapat dikenali dan dipahami dengan mudah oleh pelanggan. Dalam praktik, unsur-unsur berwujud jauh lebih mudah diartikulasikan ketimbang unsur tak berwujud. Selain itu, unsur-unsur tak berwujud juga relatif sukar dikendalikan, sehingga ada kecenderungan bahwa para manajer jasa lebih suka menekankan unsur berwujud yang lebih dapat dikendalikan. Dalam artikel klasiknya berjudul Breaking Free from Product Marketing oleh Shostak tahun 1977, menegaskan bahwa semakin tidak berwujud suatu jasa, semakin besar kebutuhan akan bukti fisik. Masalah lain dalam penawaran jasa menyangkut karakteristik tidak terpisahkannya tahap produksi dan konsumsi. Beberapa unsur level jasa sekunder tidak disediakan oleh penyedia jasa, namun justru oleh pelanggan itu sendiri. Meskipun demikian, pada prinsipnya level jasa sekunder dapat dianalisis berdasarkan sejumlah elemen seperti berikut ini. Yang pertama adalah fitur. Dalam produk fisik, fitur merupakan komponen spesifik produk yang dapat ditambahkan atau dikurangi dalam mengubah karakteristik esensial produk bersangkutan. Yang kedua yaitu styling. Styling berarti memberikan penampilan unik pada produk. Styling pada jasa tidak hanya mencakup unsur berwujud, tapi termasuk pula unsur tak berwujud. Yang ketiga yaitu kemasan. Unsur tak berwujud dalam jasa tidak bisa dikemas, seperti halnya produk fisik yang menggunakan pembungkus fisik untuk melindungi produk dan sekaligus menciptakan identitas unik. Yang keempat yaitu merek. Pada prinsipnya tujuan penggunaan merek adalah untuk mengidentifikasi produk sebagai hak milik atau kepunyaan organisasi tertentu dan untuk memfasilitasi diferensiasi suatu produk dari produk-produk pesaingnya. Yang kelima yaitu bukti fisik atau tangibles. Bila para produsen barang cenderung memasukkan jasa atau layanan tambahan dalam augment produk mereka, maka sebaliknya tidak sedikit pemasar jasa yang justru mendiferensiasikan jasanya dari para pesaing dengan jalan menambahkan karakteristik fisik seperti desain brosur, seragam karyawan, dan gerai jasa yang eksklusif dan unik. Yang keenam yaitu penyampaian jasa, seperti halnya pada pemasar barang, faktor pengiriman atau penyampaian produk juga merupakan diferensiator penting dalam jasa. Selanjutnya proses. Selain hasil akhir, proses produksi atau operasi juga merupakan faktor kritis dalam sebagian besar jasa. Selanjutnya sumber daya manusia. Tak perlu lagi bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyampaian jasa sangat penting peranannya dalam menentukan jasa yang dihasilkan dan persepsi pelanggan terhadap jasa bersangkutan. Selanjutnya kualitas. Tingkat kualitas jasa merupakan aspek krusial dalam penawaran jasa total. Persepsi konsumen terhadap atribut jasa. Ketidakberwujudan dan kompleksitas jasa berpengaruh terhadap cara konsumen mengevaluasi jasa yang mereka beli dan memberikan wawasan atau insight mengenai cara memasarkan berbagai tipe penawaran jasa. Kualitas jasa yang sangat bersifat tangible umumnya lebih mudah dievaluasi ketimbang kualitas jasa yang intangible. Atribut yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi barang fisik sebagian besar adalah search qualities, yaitu atribut atau karakteristik yang bisa dievaluasi pelanggan sebelum pembelian dilakukan. Contohnya harga. Jasa yang lebih bersifat intangible memiliki lebih banyak komponen experience qualities, yaitu karakteristik atau atribut yang hanya bisa dievaluasi setelah pembelian atau konsumsi. Hal ini mempengaruhi risiko pembeli dan akibatnya pemasar harus memberikan berbagai macam jaminan. Dalam kasus tertentu ada atribut-atribut yang mungkin tetap tidak bisa dievaluasi pembeli sekalipun setelah pembelian. Atribut semacam ini umumnya hanya dijumpai pada jasa yang secara teknis kompleks dan bersifat intangible. Contohnya prosedur medis seperti operasi bedah, saraf, dan operasi cesar, di mana setelah menerima perawatan sekalipun pasien dan keluarganya tetap bergantung pada dokternya untuk mengetahui apakah operasi tersebut sukses atau tidak. Atribut seperti ini disebut credence qualities karena pelanggan harus meyakini keberadaan
kualitas ini atas dasar kepercayaan pada omongan atau pendapat orang lain. Implikasi bagi para pemasar jasa adalah bahwa semakin banyak komponen experience dan credence qualities dalam penawaran jasa, maka komponen experience dan credence qualities dalam penawaran jasanya maka semakin dibutuhkan upaya-upaya untuk mengurangi risiko potensial yang dipersepsikan pelanggan. Beberapa cara diantaranya menyediakan informasi secara jelas dan akurat, mengamati atau menelaah secara cermat citra yang ditampilkan oleh petunjuk fisik jasa, dan mempertahankan reputasi kualitas. Sementara itu, menurut Caesar et al. Tahun 1978, proses evaluasi pelanggan terhadap penawaran jasa total diawali dengan penilaian terhadap jasa inti yang didasarkan pada kemampuan jasa bersangkutan untuk memuaskan kebutuhan substantif pelanggan. Misalnya persyaratan dasar jasa transportasi. Evaluasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penilaian atas kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini umumnya diterjemahkan ke dalam berbagai atribut jasa yang diharapkan, misalnya keamanan, konsistensi, sikap, kelengkapan layanan, kondisi lingkungan, ketersediaan, dan masalah timing. Dengan demikian, setiap penyedia jasa saling bersaing agar dapat menghasilkan berbagai penawaran jasa yang terdiri dari permutasi atribut-atribut tersebut sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan sekunder pelanggan secara lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Poin yang selanjutnya yaitu service branding. American Marketing Association mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi diantaranya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang jasa pesaingnya. Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah suatu yang diproduksi pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli konsumen. Secara garis besar, terdapat 3 tipe utama merek, di mana masing-masing memiliki citra merek yang berbeda, yaitu yang pertama atribut brands, yakni merek-merek yang memiliki citra yang mampu mengkomunikasikan keyakinan atau kepercayaan terhadap atribut fungsional produk. Yang kedua yaitu aspirational brands, yaitu merek-merek yang menyampaikan citra dengan tipe orang yang membeli merek bersangkutan. Yang ketiga yaitu experience brands, mencerminkan merek-merek yang menyampaikan citra asosiasi dan emosi bersama. Dalam konteks pemasaran jasa, mengajukan model service branding terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama presented brands, yang kedua komunikasi merek eksternal, yang ketiga brand awareness, yang keempat brand meaning, kelima pengalaman pelanggan dengan perusahaan, dan yang terakhir yaitu ekuitas merek. Yang poin selanjutnya yaitu poin F, yaitu strategi produk jasa. Jarang ada organisasi jasa yang bisa bertahan lama dengan hanya menawarkan satu jasa terspesialisasi. Biasanya bauran produk ditawarkan dalam rangka memuaskan berbagai macam kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berdasarkan matriks ekspansi pasar atau produk yang dikembangkan Igor Ansoff, terdapat 4 alternatif strategi produk dan jasa yang tersedia bagi setiap perusahaan jasa. Yang pertama yaitu penetrasi pasar, yang kedua yaitu pengembangan pasar, yang ketiga yaitu pengembangan jasa, dan yang keempat adalah diversifikasi jasa. Karena setiap jasa mengalami siklus hidup tertentu, maka organisasi yang harus menjaga keseimbangan di dalam portofolio penawaran jasanya. Menurut Caesar ada 5 tahap pokok dalam siklus hidup jasa. Yang pertama yaitu entrepreneur, yang kedua multi-site retailization, yang ketiga itu growth, yang keempat maturity, dan yang terakhir adalah decline. Di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan jasa baru. Salah satu kemungkinan hasil analisis dan evaluasi terhadap bauran produk yang sudah ada adalah kebutuhan untuk memperluas rentang jasa guna merespon dinamika lingkungan bisnis organisasi jasa. Perluasan rentang jasa dilakukan dengan mengembangkan jasa baru. Situasi-situasi yang menuntut dikembangkannya jasa baru meliputi: yang pertama, bila jasa utama telah mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya dan kemungkinan besar bakal masuk tahap penurunan, sehingga jasa baru dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat penjualan. Yang kedua, jasa baru dikembangkan sebagai wahana untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Yang ketiga,
Jasa baru bisa berguna untuk menyeimbangkan portofolio penjualan organisasi saat ini dan pada gilirannya menekan resiko ketergantungan pada hanya sedikit jasa yang ditawarkan dalam rentang jasa. Yang keempat, ada peluang bagi organisasi untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi melalui suatu jasa baru. Istilah jasa baru mengandung berbagai makna, mulai dari perubahan minor atas jasa yang sudah ada hingga inovasi besar-besaran. Ada 5 tipe jasa baru. Yang pertama, stylish change, yang di dalamnya termasuk perubahan dekor dan logo jasa. Yang kedua, service improvement. Tipe ini meliputi penyempurnaan atau perubahan aktual atas karakteristik tertentu pada jasa yang telah tersedia bagi pasar saat ini. Yang ketiga, service line extension. Tipe ini merupakan penambahan pada rentang produk jasa yang ada saat ini. Yang keempat, new service. Tipe ini merupakan jasa baru yang ditawarkan suatu organisasi jasa kepada para pelanggannya saat ini, sekalipun jasa baru tersebut telah ditawarkan para pesaingnya. Yang kelima, major innovation. Tipe ini mencakup jasa yang sama sekali baru untuk pasar baru. Dari perspektif pelanggan, proses keputusan pembelian jasa baru umumnya melalui tahap proses adopsi. Yang pertama, awareness. Pelanggan mengetahui keberadaan jasa baru tertentu, namun tidak memiliki informasi yang memadai tentang jasa tersebut. Yang kedua, interest. Pelanggan mencari dan mengumpulkan informasi tentang jasa baru. Yang ketiga, evaluation. Pelanggan mempertimbangkan apakah perlu mencoba jasa baru. Yang keempat, trial. Pelanggan mencoba jasa baru dalam skala terbatas untuk menilai estimasinya terhadap manfaat jasa baru yang bersangkutan. Yang kelima, adoption. Pelanggan memutuskan untuk memakai jasa baru secara penuh dan rutin. Setiap orang berbeda-beda dalam kesiapannya mencoba jasa baru. Ada beberapa kategori adopter yang didasarkan pada difusi inovasi dalam suatu populasi. Proses difusi merupakan penyebaran, penerimaan, dan pemakalan suatu inovasi dalam populasi tertentu. Sebuah produk atau jasa merupakan inovasi apabila ada unsur kebaruan di dalamnya. Kebaruan bisa ditinjau dari 2 dimensi. Yang pertama, keunikan, seberapa berbeda dengan produk atau jasa yang sudah ada. Yang kedua, usia, seberapa lama produk atau jasa yang bersangkutan telah ada di pasar. Karakteristik produk baru mempengaruhi tingkat adopsi. Sebagian produk diadopsi sangat cepat, sebagian lagi sangat lambat diterima konsumen. Rogers mengidentifikasi 5 karakteristik inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsinya. Yang pertama, keunggulan relatif. Menyangkut tingkat superioritas inovasi dibandingkan produk yang sudah ada. Semakin besar persepsi pelanggan terhadap keunggulan relatif sebuah inovasi baru, semakin cepat proses adopsi inovasi bersangkutan. Yang kedua, kompatibilitas. Mencerminkan tingkat kesesuaian antara inovasi dengan nilai-nilai dan pengalaman pelanggan potensial. Yang ketiga, kompleksitas. Merefleksi tingkat kesulitan dalam memahami atau menggunakan inovasi baru yang bersangkutan. Yang keempat, divisibility. Mengacu pada sejauh mana inovasi bisa dicoba secara terbatas. Yang kelima, communicability. Sejauh mana hasil dari menggunakan inovasi baru bisa diamati atau dideskripsikan kepada orang lain. Selain karakteristik di atas, beberapa faktor lain juga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat adopsi. Di antaranya, biaya. Yang selanjutnya, resiko dan ketidakpastian, serta pengakuan sosial. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang service relation. Manajemen produk
Jasa membutuhkan informasi pemasaran yang akurat, relevan, dan tepat waktu mengenai keberhasilan kegagalan setiap jasa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain mempertahankan jasa yang sukses dan berinvestasi pada jasa baru, organisasi jasa juga memiliki keberanian untuk mengeliminasi jasa-jasa yang sudah tidak lagi memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan 5 keputusan penting. Pertama, penetapan sasaran bagi setiap jasa. Yang kedua, penilaian pervodik terhadap kinerja setiap jasa. Ketiga, modifikasi jasa yang sudah ada. Keempat, mengeliminasi jasa-jasa tertentu. Yang kelima, pengembangan jasa baru. Dalam praktik, portofolio produk atau jasa organisasi terbentuk sebagai hasil dari yang pertama, respon khusus terhadap tantangan persaingan. Yang kedua, sejarah dan budaya organisasi. Yang ketiga, permintaan dari pelanggan. Yang keempat, respon terhadap peluang teknologi baru. Yang kelima, merger dan akuisisi. Pada kenyataannya, banyak perusahaan yang hanya mempertimbangkan kemungkinan eliminasi bila jasa yang ditawarkan sudah mulai merugi atau jika terjadi krisis yang menuntut adanya penciutan usaha. Pendekatan semacam ini sifatnya sangat pasif dan seringkali kurang didasari pertimbangan strategik. Oleh sebab itu, pendekatan yang sistematis sangat dibutuhkan. Setiap produk atau jasa dinilai secara rutin dalam hal penjualan, profitabilitas, biaya rata-rata, pangsa pasar, pangsa pesaing. Ini merupakan langkah vital pertama dalam prosedur eliminasi. Bila informasi tersebut sudah diperoleh, organisasi bisa mengidentifikasi elemen-elemen yang lemah dalam bauran jasa keseluruhan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan produk yang patut dieliminasi adalah indeks retensi produk atau jasa. Indeks ini terdiri dari sejumlah faktor yang masing-masing diantaranya diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya bagi perusahaan jasa tertentu. Setiap jasa kemudian dinilai kinerjanya berdasarkan setiap faktor. Lalu indeks retensi produk bisa diperoleh dengan menjumlahkan semua hasil perkalian antara kinerja produk dengan bobot faktor. Jasa yang indeksnya paling kecil merupakan jasa yang paling potensial untuk dieliminasi. Alternatif strategi non-deletion yang bisa diterapkan pada jasa-jasa yang kinerjanya jelek antara lain: yang pertama, memodifikasi produk atau jasa. Yang kedua, menaikkan harga bila terjadi cukup besar pasar primer yang sifatnya permintaannya inelastis terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, menurunkan harga bila kurva permintaan yang bersifat elastis. Yang keempat, menambah pengeluaran promosi. Asumsinya bahwa penjualan jasa cukup responsif terhadap peningkatan promosi yang dilakukan. Yang kelima, menurunkan pengeluaran promosi bila penjualan kini terkonsentrasi pada pasar primer yang kecil. Yang keenam, merevisi bauran promosi. Yang ketujuh, meningkatkan usaha wiraniaga sehingga jasa lebih kompetitif. Yang kedelapan, menurunkan usaha wiraniaga bila penjualan terkonsentrasi pada pasar primer. Yang kesembilan, mengubah saluran distribusi. Yang kesepuluh, mengubah sistem distribusi fisik. Yang ke-11, meningkatkan aktivitas riset pemasaran untuk mencari pasar baru. Yang ke-12, menjalin kontrak lisensi dengan perusahaan lain. Bila salah satu di antara 12 alternatif strategi non-deletion yang dipilih, maka perusahaan jasa harus memutuskan kapan strategi tersebut diimplementasikan dan perubahan apa saja yang dibutuhkan pada bauran pemasaran yang bakal diterapkan. Sebaliknya, jika eliminasi atau deletion yang dipilih, maka perusahaan harus memutuskan cara mengimplementasikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.